cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa, pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, bukber atau apa. Tapi kali ini nih gue mau ceritain tentang tradisi bukber keluarga seorang perempuan yang masih umur 17 tahun. Dan dia tuh namanya Dina. Terus di bukber keluarganya kali ini berujung jadi bukber yang gak bisa dilupain sama Dina dan satu keluarganya. Jadi acara bukber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari Minggu, dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Oke. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun. Dan dia juga punya adik yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga bukber di hari Minggu itu. Dan setelah semua acara bukber selesai, si kakaknya Dina, si Kak Ara ini, karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan, jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya. Nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumah si Dina ini. Nah pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh, si Dina nih ngeliat ada Kak Ara lagi kayak mau mangku adiknya yang paling kecil itu. Padahal Moebi, kalau dilihat si adiknya ini tuh gak mau dipangku. Pengennya tuh main, tapi gak tahu kenapa si Kak Aranya ini tuh kayak kekeh memeluk si adiknya ini. Si Dina langsung nyapa Kak Ara, terus bilang, "Lah Kak, katanya mau pulang." Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara, karena Kak Ara tuh sibuk melukin adiknya ini. Terus singkat cerita, abis itu mereka sholat raweh bareng tuh. Tapi gak semuanya ngikut sholat. Yang ikut sholat tuh di situ cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama adik sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Oke. Terus lanjutlah tuh mereka mulai sholat raweh sampai di rakaat terakhir Bi. Ada yang masuk tuh, buka pintu, ceklek. Terus ada yang ngomong, "Assalamualaikum." Pas mereka semua lagi sholat tuh kedengarannya itu tuh kayak suaranya si Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh di syaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngelihat pandangan di sampingnya gitu loh pakai ekor mata. Nah dia tuh ngelihat itu tuh kayaknya si Kak Ara. Dan kedengarannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat, si adik sepupunya Dina nanya, "Kak, tadi tuh Kak Ara ya?" Si Dina jawab, "Iya." Nah udah kan, terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupu-sepupunya yang di depan, "Kak Ara di mana ya?" Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab, "Hah, Kak Ara? Kak Ara kan gak ada, belum balik dia ke rumah." Terus si adik sepupunya Dina ini tuh bilang, "Orang tadi ada pas lagi sholat masuk ke rumah." Gara-gara pas sholat tadi itu kan. Iya. Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina, ada namanya Kabira. Dia tuh ngomong, "Pasti pakai baju merah ya?" Terus di situ Dina tuh mengiyakan karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pakai baju merah. Nah akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng adik sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah. Dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong, "Ini Kak Ara ngumpet di mana ya?" Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyaut, "Beneran gak ada Kak Ara, orang belum balik lagi." Nah karena si Dina gak percaya, akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pakai video call, diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya, "Kak Ara ada di mana?" Dijawab tuh sama Kak Ara, Moebi, "Aku masih di kosan nih, masih ngurus kerjaan dan gak balik ke rumah." Mampus. Dan iya bener sih, Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupu itu bener-bener matung, kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Iya bener. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kabira ini sepupunya, "Kak, kok kakak tahu sih Kak Ara datang terus pakai baju merah lagi? Kan tadi orangnya aja belum balik lagi." Terus di situ Kabira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kabira diem itu tuh ngarahnya kemana. Iya. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia lihat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Iya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Moebi. Akhirnya kayak jam 11 malaman, beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang, terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina di situ kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan di situ tuh pas banget ada si Kabira juga. Terus tiba-tiba Moebi, Dina tuh gak sengaja denger si Kabira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong kayak mau masuk nih dia. Terus si sepupunya tuh ngomong,
kuat nggak kamu? Hmm. Nah dijawab lah, kuat tapi jagain aja. Kalau dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Wow, Anjing serem banget Bi. Nah si Dina yang lagi ngoping sambil ngeliatin mereka kan kayak ngeliatnya tuh udah jadi kayak beda gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si Kabira postur tubuhnya udah jadi beda. Dina bilang tuh ke sepupunya, ini bukan Kabira ya. Sepupunya cuma ngangguk doang. Terus tiba-tiba si Kabira ini tuh ketawa creepy banget. Terus dia langsung natap ke Dina, ke depan mukanya Dina. Terus dia ngomong gini, kamu tadi lihat aku ya? Mampus. Oh shit. Terus langsung ketawa-tawa kayak sosok kuntilanak gitu loh. Aku merinding banget Moy. Asli. Di situ Dina tuh langsung merinding. Di dalam hatinya si Dina tuh kayak, ih jadi bener ya yang dia lihat tadi tuh bukan Kak Ara, tapi sosok kayak masuk ke badannya Kabira dan menyerupai si Kak Ara itu. Wow. Sosok ini tuh nyeremin banget Muhibi. Sosok kayak masuk ke Kabira ini tuh kayaknya kuntilanak. Dan kalau ditanya, kepalanya tuh sambil dimiring-miringin ke kanan, ke kiri, Aduh anjing. kanan, kiri, bener-bener kayak gitu terus. Iya. Akhirnya adik sepupu Dina tuh masuk ke dalam manggilin bapaknya Dina dan yang lain. Dan pas yang lain masuk, sosok ini tuh diajak komunikasi gitu sama si bapaknya Dina. Karena emang mereka sekeluarga Muibi, emang ada turunan kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngelihat makhluk gaib gitu loh. Nah selama sosok ini diajak komunikasi, sosok ini tuh kayak bener-bener ngeyel banget loh. Yang kayak kalau ditanya cuma jawabannya cekikikan, kepalanya kanan kiri doang. Pokoknya gak pernah serius gitu lah jawabnya. Iya. Susah diajak kerjasama lah ya. Iya bener. Akhirnya karena bapaknya ngelihat dia kayak gini, dipaksa keluar kan tuh sosok kuntilanaknya ini. Dan dicari tahu nih kira-kira kenapa dia mau masuk. Ternyata jawabannya itu Muibi, si sosok kuntilanaknya ini tuh emang ngelewatin rumahnya si Dina. Tapi karena dia lihat ada anak kecil di rumahnya si Dina, si adenya Dina itu, dia jadi tertarik mau ngajak dan ngebawa anak kecil itu. Jadi kayak mau diculik gitu loh. Anjir. Mampus. Akhirnya bener-bener dipaksa keluar dari badannya si Kabira. Berhasil tuh sosok ini keluar. Terus mereka semua bener-bener langsung masuk ke dalam rumah dan gak keluar rumah lagi. Tapi gak sampai situ aja Muihbi. Si sosok kuntilanak ini tuh masih terus gangguin. Jadi pas keluarga Dina lagi nonton TV di ruang tamu, sosok ini tuh mainin pintu kamar bapak Dina berkali-kali. Kayak dimainin gagang pintunya, bener-bener kretek. Terus sampai bapaknya Dina tuh harus teriak, jangan ganggu. Tapi singkat cerita, pas di tengah malam, Dina tuh lagi begadang sama sepupu-sepupunya yang nginep. Terus tiba-tiba adanya tuh nangis di kamar. Langsung disamperin lah sama si Dina. Dicoba ditenangin, tapi adanya Dina tuh tetap ketakutan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kayak itu takut sambil nangis. Terus dia nunjuk kayak ke jendela gitu loh Muibi. Nah pas Dina lihat, di luar tuh ada sosok kuntilanak yang tadi ternyata. Anjing. Kepalanya lagi miring kanan, miring kiri, sambil nyengir ngeliatin adiknya si Dina ini. Wah gila. Di situ si Dina tuh udah lemes banget. Akhirnya dia langsung manggil bapaknya dan yang lain. Langsung lah didoain di situ, semuanya bareng-bareng baca ayat Al-Quran. Pokoknya tuh keadaan tuh lumayan parah banget lah. Iya. Keadaan kayak gini tuh kayak lumayan lama banget nih kejadiannya. Dan sosok kuntilanak ini tuh gak mau pergi. Jadi dia tuh bener-bener tetap cekikikan dan ganggu dengan kayak goyang-goyangin jendelanya terus. Nah setelah terus dibacain, akhirnya si sosok kuntilanak ini mau pergi juga tuh Muibi. Terus yang tadinya mereka semua tidurnya misah-misah, sekarang malah ngumpul semua rame-rame di ruang keluarga. Iya anjir, karena kayak lo diteror di rumah lo sendiri, ada sosok kuntilanak itu ya pasti kalau mencar-mencar ngeri kan Bi. Itu chaos banget, itu bener-bener teror sih. Asli. Satu keluarga besar bahkan ya. Iya ya bener, gue gak mau lagi deh kena teror lambung lagi. Nah gue dapet cerita dari salah satu pastor di Jakarta yang nyeritain kalau misalnya dia pernah ngelakuin si doa pembebasan ini yang mirip-mirip sama eksorsisme ini. Namanya gue samarin jadi Pastor Ginting, dan tempatnya pun juga gue nggak bisa nyebutin di mana. Di daerah mana tuh Moy? Itu juga nggak bisa gue sebutin Bi. Oke. Pokoknya di Jakarta. Dia pernah ngelakuin ritual doa pembebasan yang mirip-mirip sama eksorsisme ini. Tahun 2007-an, Pastor Ginting itu udah hampir 15 tahunan lah jadi pastor. Waktu itu pun juga dia umurnya hampir 50-an tahun lah. Dan di rumah dia itu emang semua tetangganya tahu kalau Pastor Ginting itu emang pastor yang emang baik banget dan emang udah lama jadi pastor lah. Jadi kayak dipandang banget lah di lingkungan rumahnya dia. Dia selalu ke gereja, kerja. Pokoknya hari-hari biasa tuh selalu dia lakuin dan dia harus selalu ke gereja lah intinya. Sampai ada satu hari
dimana ini hari yang gak bakal bisa Pastor Ginting lupain. Jadi Pastor Ginting ini abis kegiatan biasa, dan dia baru sampai rumah sekitar jam 9 malam. Dia istirahat dulu, mandi, makan, nonton sampai sekitar jam setengah 12-an malam lah. Nah pas jam setengah 12 dia mau tidur ini, tiba-tiba dia dengar suara orang tuh ngetok-ngetok pintu rumah dia. Kayak tuk 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 tuk, pokoknya berisik lah. Awalnya dia nggak mau ngebukain karena udah tengah malam juga, ngapain bertamu ke rumah orang tengah malam gitu loh. Tapi akhirnya karena orang yang ngetok-ngetok ke rumah itu teriak-teriak nama dia, Pastor Ginting gitu. Akhirnya dia mau keluar lah buat ngebukain pagar dan suruh masuk orang-orang ini. Nah ternyata Pastor Ginting itu ngelihat ada 5 orang di depan rumah dia. 3 orang cowok, 2 orang cewek. Mereka ini anak-anak muda kuliahan gitu Nat. Soalnya rumahnya Pastor Ginting tuh ya lumayan deket lah sama kampus, nggak gitu jauh. Ngelihat rame-rame begitu depan pagar, ya akhirnya Pastor Ginting suruh mereka masuk tuh ke dalam rumah. Nunggulah di ruang tamu mereka semua. Posisinya ada 1 cowok yang gendong 1 cewek. Dan cewek ini tuh udah kayak lemes banget gitu mukanya. Badannya pun juga udah lemes banget. Pas udah masuk ke rumah dan udah di ruang tamunya Pastor Ginting, 1 cowok ini tuh nidurin temennya dulu di sofa. Barulah mereka semua duduk. Pastor Ginting tuh nyamperin mereka dan ngasih minuman dulu biar tenang. Habis itu ditanya, kenapa sebenarnya kok tiba-tiba nih berlima masuk ke rumah Pastor Ginting minta tolong, dan ada 1 cewek yang udah lemes banget kayak gini. Salah satu dari cowok itu namanya Bismo ngomong ke pastornya, Pastor Ginting maaf banget ganggu malam-malam. Ini kita semua tadi lagi nongkrong di kosan teman kita, terus tiba-tiba teman kita kesurupan Pastor. Ini yang cewek ini yang kesurupan, namanya Mia. Dengar kayak gitu ya Pastor Ginting coba tenangin dulu biar mereka nggak panik lah semua. Dan nanyalah ke mereka, emang si Mia itu gimana? Kok mereka bisa nyimpulin kalau misalnya Mia ini kesurupan? Ya diceritain lah sama mereka, sama anak-anak ini. Tiba-tiba Mia jerit-jerit sendiri, kayak ngegerung-gerung gitu, suaranya berubah-berubah. Habis itu sampai salah satu dari mereka pun tuh dijambak sampai rambutnya tuh rontok gitu Nat. Pokoknya ya mereka tuh nyimpulin kalau ini tuh kayak bukan tingkah manusia lah, karena nggak mungkin Mia kayak gitu tiba-tiba kan. Karena mereka bingung dan nggak ngerti cara nyembuhin Mia kayak gimana, akhirnya mereka mutusin buat datengin rumah Pastor Ginting dan minta tolong. Di situ tuh Pastor Ginting diem bentar, dia mikirlah harus apa. Karena kalau ngelakuin eksorsisme itu yang tadi gue bilang Nat, repot dan nggak bisa sembarangan. Betul. Dan Pastor Ginting pun juga merasa dia tuh belum mampu, ilmunya belum sampai sana gitu. Akhirnya Pastor Ginting ini pindah tempat duduk. Sekarang dia satu sofa sama Mia, tapi Pastor Ginting tuh duduk di ujungnya gitu. Di ujung kaki apa ujung pala? Di ujung kepala. Oke. Dia cobalah doain Mia sambil megangin tangannya, megangin mukanya. Udah 15 menit ngelakuin itu pun juga nggak ada perubahan sama sekali. Mia tuh masih sama aja, kayak gerung-gerung teriak-teriak, matanya masih melotot, dan pokoknya tuh semua orang tuh diteriak-teriakin gitu loh. Kayak setiap Mia lihat Pastor Ginting dia teriak kencang banget, setiap dia nengok ke temennya dia teriak kencang banget gitu lah. Makin dibacain doa sama Pastor Ginting kenceng-kenceng, teriakan Mia tuh juga makin kenceng Nat. Sampai-sampai ada temennya 2 cowok ini megangin tangannya Mia. Tiba-tiba salah satu temennya tuh kayak ngerasa kedorong gitu loh ke belakang, padahal si Mia ini gak ngedorong dia sama sekali. Si cowok ini cuma megang tangannya doang, tiba-tiba mental ke belakang. Pokoknya di situ tuh situasinya makin mencekam lah. Dan posisi tuh di jam 12 malam. Si Pastor Ginting ini coba tenang lagi, dia nyuruh teman-temannya megangin dan jagain Mia, sembari Pastor Ginting tuh ngeliat sebenarnya tuh Mia kenapa tiba-tiba begini. Setelah sekitar 10 menitan, Pastor Ginting itu tuh kayak nerawang lah, dan akhirnya dia tahu kenapa tiba-tiba Mia ini kesurupan. Kenapa Moy? Nah, kata Pastor Ginting, Mia itu tuh muncul opening namanya Nat. Jadi opening tuh kayak kalau misalnya orang tua atau leluhur yang terikat janji sama kuasa-kuasa jahat, anaknya tuh bakal rentan banget dimasukin makhluk halus. Dan ini terjadi sama Mia. Ditambah ada roh jahat yang lewat di kosan mereka dan ngeliat kalau Mia tuh rentan banget, gampang banget dimasukin. Dan yang masukin Mia ini adalah sosok genderuwo. Badannya gede, tinggi, hitam, dan dia tuh suka banget sama Mia. Dia tuh mau kayak nyerap energi-energi yang ada di badan Mia gitu loh, karena udah suka banget sama Mia dan betah gitu di badan dia. Udahlah, karena ini keadaan udah mulai ngeri banget, ditambah juga Mia tuh bener-bener gak bisa diem, bener-bener kayak ngeronta-ronta gitu. Akhirnya Pastor Ginting ini ngelakuin doa pembebasan. Dia mau ngelakuin eksorsisme, tapi karena ini bukan di gereja, jadi itu dia ngelakuin kayak informal gitu loh. Dia nggak pakai jubah yang kayak biasa dia ke gereja,
Dia nggak bawa simbol-simbol Katolik gitu. Jadi Pastor Ginting tuh cuma pakai jubah biasa, bawa Injil dan rosario. Pastor Ginting itu minta teman-temannya Mia buat ikut doa pembebasan ini. Pastor Ginting ini ngajak lah keempat temannya tuh berdoa dalam posisi bersila. Dan si Mia ini ditidurin di tengah mereka. Jadi kayak mereka berlima tuh duduk ngelingkar gitu loh. Dan Mia tuh di tengahnya. Jam 12:30 pagi mereka mulailah ngelakuin doa pembebasan ini ke Mia. Mia itu diikat tangannya biar nggak ngelakuin tindakan yang ngebahayain orang-orang termasuk Mia sendiri. Di situ tuh Pastor Ginting kayak ngebaca-bacain doa gitu pakai bahasa Latin, yang teman-temannya Mia pun sebenarnya nggak ngerti artinya apa. Tapi makin lama Pastor Ginting tuh berdoa kenceng banget, teman-temannya Mia tuh makin berasa kayak mereka tuh duduknya tuh mundur gitu Nah, kayak mereka pelan-pelan tuh kepental jauh itu dari Mia. Dan cuman Pastor Ginting doang yang bisa duduk stay di situ. Pastor Ginting tuh bilang sama mereka buat fokus, baca doa dan tenang intinya. Ritual doa pembebasan ini tuh bener-bener lama banget Nat. Kayak hampir 4 jam barulah beres. Oh, anjing pagi kayak, berarti. Iya. Jadi kayak 4:30 itu dia mulai, sekitar jam 4:30 kayak mau azan subuh baru selesai tuh ritual itu. Selama 4 jam tuh kayak mereka bener-bener ngelewatin hal yang gak bisa dicerna akal. Pastor Ginting tuh ngedoain Mia. Tiba-tiba Mia tuh dari tidur langsung berdiri tegak dengan tangan yang tadi diikat. Tiba-tiba Mia tuh bisa ngelepas sendiri ikatannya, padahal tuh diikat kencang banget Nat. Cowok-cowok 3 temannya Mia itu langsung bangun buat megangin Mia karena Mia tuh mau nyerang Pastor Ginting. Tapi untungnya cowok-cowok pada gercep gitu loh. Pada bangun langsung megang nih Mia. Akhirnya Pastor Ginting gak keserang lah. Abis itu mereka tuh ngeliat di belakang badan Mia itu tuh bener-bener ada kayak sosok hitam gitu Nat, gede banget keluar dari punggungnya Mia. Yang tadi cuma bayangin hitam doang, lama-lama sosok itu makin kelihatan jelas banget bentukannya. Genderuwo gede nempel di punggung Mia dan melukin Mia dari belakang. Mia tuh makin teriak, Pastor Ginting tuh makin coba fokus buat baca doa. Sampai akhirnya tiba-tiba Mia tuh muntah darah dan akhirnya Mia pingsan lah. Di situ tuh Pastor Ginting bilang roh jahat itu tuh udah pergi dari badan Mia, tapi sekarang Pastor Ginting tuh minta mereka ngejagain dan ngerawat Mia sampai siuman biar Mia tuh gak kenapa-napa gitu. Jam 4:30-an akhirnya prosesi itu selesai, dan 6:30 pagi akhirnya mereka pulang dengan kondisi Mia yang udah sadar walaupun dia tuh masih lemes banget akan kejadian tadi pagi. Wow, itu tuh kondisinya si genderuwo ini ya lagi lewat depan kosan temennya Mia tempat mereka nongkrong, terus masuk gitu aja Moy. Iya bener Dan bisa langsung bener-bener kayak apa ya, kayak nguasain badannya Mia langsung Iya itu. bener, karena kayak sepersekian detik mereka lagi nongkrong, tiba-tiba tuh Mia langsung berubah, langsung kayak gerung-gerung segala macam. Ya makanya teman-temannya panik lah. Dan mereka untung tahu di dekat kosan dia tuh ada rumahnya Pastor Ginting. Makanya diburu-buru lah bawa Mia ini ke rumah si Pastor Ginting itu. Secepat itu sih anjir. Buat si genderuwo ini nguasain badannya Mia gitu loh. Iya. Tapi kan tadi kata lo Moy, keluarganya Mia tuh kayak main black magic gitu ya. Iya. Nah itu tuh kejadian pertama Mia dirasukin atau emang dia udah pernah? Sebenarnya gue juga nggak tahu spesifik Nat. Mungkin kalau misalnya ternyata teman-teman sepanik ini, ya menurut gue kayaknya baru pertama kali. Saya pada akhirnya Mia harus dibawa ke pastor. Ya berarti kasarannya ini kejadian pertama di Mia lah kan. Gue dapet cerita ini dari kiriman orang Nat. Dia minta gue samarin namanya, jadi sebut aja namanya Rina ya. Oke. Rina, oke. Di cerita ini Rina tuh umur 23 tahun. Dan ini tahun 2016. Rina ini kuliah di jurusan komunikasi, dan ngekosnya tuh gak jauh lah dari kampusnya. Nah by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta. Tapi gue gak bisa nyebutin ya kampusnya di mana. Dan kosannya Rina ini campur, cewek cowok gitu. Kejadian horornya itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan. Jadi ini bener-bener H-1 banget Nat, puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temennya bertiga, cewek-cewek gitu, niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur dia belilah lauknya. Nah mereka ngide buat makan di bawah pohon besar deket taman gitu. Jadi di deket kosan dia ada taman, pengenlah makan di sana mereka gitu loh. Udahlah abis beli makanan buat sahur, mereka nyampe tuh di taman deket kosan mereka. Mereka makan sambil ngobrol dan akhirnya beres lah makannya tuh. Nah abis makannya beres, mereka tuh gak langsung pulang Nat. Mereka tuh kayak main ayunan dulu tuh sambil ketawa-tawa gitu. Dan posisinya ini tuh jam 6 sore. Oke. Kayak bener-bener azan tuh mau berkumandang, tapi mereka tuh masih main gitu, masih hahi gitu di taman. Nah tiba-tiba jadi tuh ada kayak
temennya Rina tuh bawa botol kayak tumbler gitu, dia taruh kayak di tanah. Nah itu tuh nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba tumbler tuh jatuh. Padahal tuh airnya masih penuh. Di situ tuh Rina sama teman-temannya kayak mikir, kayak nggak mungkin jatuh gitu kan, nggak ada angin, ditambah lagi tumblernya berat, kenapa tiba-tiba jatuh gitu loh. Nah akhirnya ada temennya Rina tuh mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang cowok lagi ngelintas di depan mereka dan nanya nih ke Rina dan teman-temannya kayak, udah azan lu pada nggak balik? Nah mereka cuma bilang kayak, iya nih pengen balik kok, kita balik yuk. Nah mereka balik tuh berempat jadinya sama si cowok ini nih. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga tuh kayak nggak langsung cuci muka, nggak langsung cuci kaki, nggak langsung mandi gitu. Mereka langsung baring di kasur. Dan BTW ini nih mereka nggak misah ya kamarnya. Mereka tuh habis makan masuk ke kamarnya Rina. Oke. Nah tadinya tuh mereka juga niat mau traweh, tapi karena hujan, terus mager, dan ketiga ada temennya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka tuh jadi nggak traweh. Jadi kayak mereka tuh gabut-gabutan, main HP, nonton TV. Terus juga mereka tuh kayak main VN-VNan sama cowoknya masing-masing gitu loh. Nah tiba-tiba pas Rina ini sama cowoknya lagi main VN-VNan gitu, cowoknya Rina tuh ngomong di VN, Rin, kamu di mana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah di situ posisinya itu jam 9 malam. Terus Rina bilang kayak, nggak ada apa-apa kok, nggak ada nenek-nenek juga. Rina langsung tuh kayak ngasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya kayak emang ada nenek-nenek suaranya. Direkam lagi tuh omongan Rina, terus dikasih tahu lah ke teman-temannya. Nah pas teman-temannya dengar, mereka denger Nat, ada kayak suara nenek-nenek ngomong kayak gitu. Serem banget. Nah karena Rina penasaran, akhirnya Rina ngedenger lagi lah kiriman VN dia ke cowoknya. Dan ternyata bener Nat, Rina pun akhirnya denger kalau ternyata di VN itu ada kayak suara nenek-nenek. Nah bahkan beres banget Rina matiin VN-nya, dia tuh denger kalau dari bawah tempat tidurnya dia itu kayak ada suara nenek-nenek, persis banget kayak suara di VN. Nah Rina refleks lah buat ngecek ke bawah kasurnya, karena di bawah kasurnya tuh nggak ada apa-apa, kosong aja gitu loh. Tapi dia denger kok ada suara orang gitu kan. Pas Rina ngedeketin kepalanya ke bawah kolong kasur, terus dia nengok nih ke kolong, tiba-tiba di bawah kolong kasurnya itu ada kepala nenek-nenek yang lagi melototin Rina. Wah anjir. Jadi Rina sama nenek-nenek itu tuh bener-bener tatap-tatapan gitu lebih. Nah, hancur banget di situ tuh. Rina kaget, dia teriak, dan teman-temannya jadi bingung kayak, kenapa Rina tiba-tiba teriak gitu kan? Teman-temannya langsung nyoba lah tuh nengok ke bawah kasurnya dia juga, tapi nggak ada apa-apa. Teman-temannya nggak lihat apa-apa, kosong gitu lebih. Nah, Rina langsung lah tuh nge-WA cowoknya, dan dia ngasih tahu lah kalau di kamarnya ada setan. Cowoknya Rina tuh langsung bilang lah ke Rina, suruh cuci-cuci, suruh mandi, baca doa, dan jangan pernah dengerin VN itu lagi. VN yang ada suara nenek-nenek itu ya. Akhirnya Rina ikutin saran cowoknya, dia mandi dulu, dan teman-teman Rina pun juga jadi coba nenangin Rina lah, karena teman-temannya tahu kalau Rina tuh ketakutan gitu. Nah cuman gangguannya tuh nggak cuma di situ aja Nat. Belum berhenti tuh. Pas Rina mau mandi, kan disuruh cowoknya mandi kan. Rina mandi tuh. Nah pas udah di kamar mandi sendirian, tiba-tiba kerannya tuh mati sendiri, keran kamar mandinya. Nah Rina coba puter-puter kerannya, tapi airnya nggak keluar. Nah panik lah tuh Rina kan kayak, kok tiba-tiba airnya mati. Dia puter-puter lagi. Nah pas kerannya kebuka, ternyata airnya keluar. Tapi ternyata bukan air Nat. Itu bau amis banget yang keluar dari kerannya Rina itu, ternyata darah. Wah. Gila. Dan kayak ada lendir-lendir gitu loh. Jadi Rina tuh langsung teriak lah, refleks dari kamar mandi. Dan teman-teman tuh panik kayak, temen gue kenapa gitu. Digedor-gedor tuh sama teman-temannya kayak, Rin lu kenapa, gak apa-apa kan. Keluarlah tuh Rina dari kamar mandinya. Nah mereka langsung tuh duduk bertigaan di kasur Rina, sambil Rina ceritain lah kayak, tadi tuh kenapa ya di kamar mandi gitu. Nah pas mereka bertiga lagi ketakutan, tiba-tiba mereka bertiga nih Nat, kayak denger suara kayak orang nyakar-nyakar lemari kayu gitu, kayak gitu. Oh iya. Kebayangkan suaranya kan. Nah mereka langsung refleks lah, ngelihat ke arah sumber suara, ke arah lemari itu tuh. Ternyata di atas lemari itu ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk sambil cekikikan dan kayak nyakar-nyakarin lemarinya gitu. Aduh. Jadi akhirnya mereka bertiga tuh ngelihat ada sosok nenek-nenek itu. Tadi kan cuma Rina doang yang ngelihat kan. Di situ tuh Rina sama temennya takut banget. Dia tuh langsung keluar lah dari kamar Rina dan masuk ke kamar temennya. Pas udah masuk kamar temennya Rina,
kayak mereka tuh kayak rada tenangan gitu lah, karena mereka mikir ya udah nggak ada gangguan lagi karena kan udah nggak di kamar Rina kan. Iya ya. Akhirnya sekitar jam 10-an malam mereka tidur tuh. Karena mereka takut dan mereka tidur sekasur bertiga, mereka tuh mutusin buat kayak selimutan gitu loh. Tiga-tiga tuh masuk selimut gitu. Nah tapi Nat, sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba selimut mereka tuh kayak kebuka gitu, kayak ada yang narik, dan jendela kamar temannya Rina ini tiba-tiba kebuka sendiri kayak brak gitu. Nah angin malam tuh kayak langsung ngembus masuk ke dalam kamar temannya Rina gitu loh. Iya. Dan makin bikin tempatnya tuh dingin gitu. Karena ada suara kayak gitu dan karena kedinginan banget, akhirnya Rina kebangun. Tapi yang kebangun Rina doang, teman-temannya nggak kebangun. Rina bangun, dia berdiri, nutup jendela, terus dia balik lagi ke kasur buat tidur. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba jendela kamarnya kebuka lagi dan selimutnya kayak ada yang narik lagi. Dan lagi-lagi yang kebangun Rina doang, dua temannya enggak. Rina bangun lagi tuh, dia bangun buat nutup jendela. Nah ternyata pas dia berdiri dan dia mau nutup jendela, dia tuh ngeliat dari luar jendela itu ada sosok nenek-nenek yang lagi melotot sambil jalan gitu ngedekat ke arah Rina. Terus? Nah Rina di situ ketakutan banget lah tuh. Dia langsung sambil baca-baca Al-Quran dan dia tuh baca kenceng banget karena dia ketakutan gitu lebih. Nah, dengar ada suara orang baca-baca Al-Quran gitu, teman-teman jadi kebangun lah dan ngeliat kalau ternyata sumber suara yang orang lagi baca Al-Quran itu dari Rina. Teman-teman langsung kebangun tuh dan langsung ngedeketin Rina lah. Pas mereka bangun, mereka ngeliat ternyata Rina tuh kayak bengong gitu lebih. Nat, dia berdiri tegak di depan jendela dan Rina tuh matanya merem tapi sambil baca-baca Al-Quran. Wah, aneh banget. Aneh banget kan? Dan pas dipegang sama temennya Rina, ternyata kayak ada yang aneh gitu karena Rina merem nih, tapi Rina tuh kayak genggam tangannya sendiri kayak kenceng banget sampai kulitnya tuh kebuka gitu loh. Iya. Jadi kayak neken tangannya sendiri gitu loh pakai kuku. Iya. Temennya tuh coba nyolek-nyolek Rina, kayak goyang-goyangin Rina, tapi ya Rina tuh diem aja. Kayak dia tuh cuma komat kamit doang. Dia tuh nggak ngomong apa-apa gitu loh, nggak gerak apa-apa juga. Di situ satu temennya Rina tuh kayak beraniin diri ngebisikin Rina dan ngomong kayak, ayo Rin kita baca ayat kursi bareng-bareng. Ayo Rin kita baca Rin, kita baca Rin. Akhirnya bertiga nih baca ayat kursi nih bareng-bareng nih bertigaan. Nah pas mereka baca ayat kursi bertigaan nih. Gak ada Muy. Oh oke. Oh gue inget tuh Freshma. Gue pernah cobain microsite-nya buat jenis teror yang pernah gue alamin. Kalian cobain deh. Hah? Teror apa Nat? Gue ngecek di mana? Lo klik kenaliterormu.com deh. Nanti kalian kabarin gue ya, jenis teror apa yang lagi kalian alamin. Hasilnya di-upload dan di-tag ke Instagram @freshma.id. Dan nanti kalian bakal dapet merchandise eksklusif dari situ. Oh Oke, ntar kita cobain ya. Iya. Tapi sekarang kita lanjutin cerita dulu. Boleh. Giliran gue ya. ya.